Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan Abah Pacul di kesempatan hari ini. Saya sengaja mengundang sahabat saya yang telah lama beliau tidak berjumpa dengan saya. Kesempatan ini mungkin karena saya sudah kangen sama sahabat dan juga mudah-mudahan sahabat saya ini bisa membantu saya untuk menyiarkan itu pengajian di channel saya ya. Mudah-mudahan sahabat saya ini belum saya perkenalkan ya, nanti dia akan perkenalkan dengan sendiri. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon dukungannya dan mohon doanya kepada sahabat semua dimanapun berada ya, bahwa di channel saya akan mengadakan pengajian rutin ya, yaitu mungkin di kesempatan ini rencana saya ini mungkin 1 minggu sekali ya, tapi mudah-mudahan apabila dia sehat dan ada waktu, mungkin saya setiap hari akan mengadakan pengajian ya, yaitu tentang masalah-masalah hukum, apa yang ada hukum yang asli dari agama kita ya terutama. Jadi mudah-mudahan sahabat ikhlas dan ridho untuk mendukung channel saya. Kang Jamar ya, untuk sementara saya tahunya Kang Jamar. Di kesempatan ini saya sering di channel saya ya, itu banyak yang mendoakan saya bahwa saya semoga istiqomah. Nah, sedangkan saya alhamdulillah udah punya niat ingin istiqomah dan juga ingin belajar mengaji ya. Jadi di dalam hidup mengaji itu atau mencari ilmu itu tidak harus sebulan 2 bulan ya, harus selamanya. Coba diterangin Kang Jamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya masalah ngaji bisa dikatakan ngaji itu tempatnya seumur hidup. Bisa mengatakan nomor 1 ngaji itu harus dikenakan ada keterangan utlubul ilma ilalah diminalahad. Sebenarnya ngaji itu bukan untuk istilahnya sementara. Setiap hari, setiap malam harus ngaji. Dikenakan ada waktu. Masalah ngaji itu belum istilahnya ngaji untuk istilahnya orang. Ngaji itu untuk menenangkan diri atau mengaji diri. Banyak orang-orang yang bisa ngaji tapi untuk ngebetulin orang. Tapi untuk ngebetulin kita enggak. Seharusnya ngaji itu untuk pedoman kehidupan kita. Modelnya Al-Quran. Al-Quran itu untuk ngebetulin segala urusan-urusan masalah pegawaian-pegawaian kita, diatur kehidupan itu adalah Quran. Quran mengatakan begitu, utlubul ilma ilalahdi minalahad. Begitu. Cuma untuk ngaji itu pertama untuk ubudiyah ke Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan masalah ubudiyah itu harus utlubul ilma ilallah diminalahan. Terus kesononya pakulu pardin min aprodin ala kuli muslimin wa muslimatin. Banyak sekarang mengatakan manusia enggak bilang-bilang istilahnya untuk pardo, banyaknya untuk istilahnya kesana kemari. Cuma keperluan banyak yang ditinggal gitu. Sebenarnya padahal kita kerja ada waktu. Sehabis istilah subuh baru kerja. Tuh, sebelum istilah datang waktu dohor, kita harus berhenti. Masuk waktu dohor dulu. Sesudah dohor harus kerja dulu. Jadi sudah dibagi waktu. Iya, bukan dari hukum
hukum Al-Quran itu sudah ditentukan waktu Iya. waktu bekerja, Iya, dan kerja, waktu istirahat. iya gitu. waktu istirahat atau istirahat. Jangan istilahnya seterusnya istilahnya kita kerja cuma keperluan istilahnya ditinggal. Makanya ke depannya nggak ada barokah gitu. Kemungkinan kan sekarang uang banyak tapi keberkahannya nggak ada. Nah itu maksudnya Pak Ustadz. Jadi kita itu mencari, nah ini dalam arti ketenangan dengan kesenangan, apa beda itu? Ya beda. Ada kan banyak istilahnya untuk kesenangan. Sebenarnya kalau punya uang harus qanaah. Banyak nyesa sedikit istilahnya cukup. Tergantung kita menggunakannya uang. Kalau kita punya uang misalnya 100.000, jangan dihabisin semua. Bikin bikin kita istilahnya mana kewajibannya kita, keperluannya kita, yang sisanya ditabung. Jangan istilahnya punya pendapatan 100.000 dihabisin semua, makanya kurang kurang kan. Oh iya, gitu. Itulah sahabat. Jadi kita harus waspada cara mengatur ekonomi maksudnya. Iya. Jadi jangan sampai keperluan yang tidak penting dipentingkan. Iya, gitu dipentingkan. Ya. Jadi yang lebih penting ya harus dimasuk. Iya gitu. Terus itu kemungkinan enak sama istilahnya badan, enak istilahnya sama pikiran gitu. Pokok pertama itu waktu itu harus dipentingkan. Istilahnya waktu dohor berhenti dulu. Baru istilah selesai waktu dohor baru kerja dulu. Begitu, jangan istilah kita ngebuang waktu, istilahnya terlena meninggalkan waktu gitu kan sebenarnya. Jadi intinya sholat itu dalam satu hari satu malam 5 waktu ya. Tidak boleh tidak, harus karena gitu. Itu termasuk wajib ya. Wajib yaitu. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, itu bisa, maaf sahabat ya, ini namanya Ustadz Jamar ya. Ini namanya Ustadz Jamar. Saya sekarang akan menanyakan kewajiban umat Islam ya, yang lahir ke dunia ini itu diwajibkan sholat itu dari umur berapa Ustaz? Dari umur berapa itu? Dari umur 7 tahun itu harus merintahkan sholat gitu. Sebagai orang tua gitu? Seorang tua. Kalau kita istilahnya nggak memerintahkan itu dosa gitu. Kalau kita nggak bisa memerintahkan harus istilahnya harus dikasihin sama orang yang bisa memerintahkan sama anak kita gitu. Gitu, jangan istilahnya kita sama kita nggak bisa istilahnya. Nggak diajar, didikan ke orang lain pun juga enggak gitu ya. Iya. Sekarang gini Pak Ustaz, sekarang begini, bisa dicontohkan seibarat ya, ada ini di hewan ya, saya contohkan di hewan yang kecil. Ada salah satu hewan yang suka nelor, bisa tiap hari dia nelor, tapi dia tidak bisa menetaskan, yaitu contoh di bebek yang telurnya hijau itu. Iya, ya. itu Dia kayak jelas secara logika saya tahu bahwa itu suka menelor setiap hari, tapi untuk menetaskan dia nggak bisa. Iya. Nah mungkin itu satu contoh. Kita punya anak ya, kita punya anak tapi kita nggak bisa mendidik. Ya mungkin apa salahnya kita ke orang lain gitu ya. Iya, nah, gitu. Iya, seperti itu. Ya gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Ustaz. Kita nggak bisa menetaskan. Seandainya telur tadi itu, seumpamanya, contohnya ya, telur tadi itu kita nggak bisa menetaskan. Sedangkan telur itu ditetaskan dengan hewan yang lain, contoh dengan ayam atau dengan apa. Apa itu si bebek itu ya, salah satu si bebek itu bisa mengakui emaknya atau sebagai bapaknya atau sebagai ibunya kepada orang yang mendidik itu. Cuma kan bisa ngebedakan antara ini istilahnya bapaknya bapak istilahnya kandungnya apa, bapak istilahnya pendidikannya gitu, bapak gurunya. Bisa membedakan kalau sesudah istilah ada pendidikan. Kalau belum ada pendidikan mah kemungkinan nggak bisa ngaku istilahnya sama bapak sendirinya. Makanya seharusnya ada pendidikan. Pendidikan itu kan harus istilahnya luas. Makanya ada keterangan al ilmu bita'abla binasab. Walaupun istilahnya nggak dididik sama istilahnya ibu sama bapaknya,
Cuma kalau ada pendidikan, benar-benar kemungkinan tahu siapa nasabnya, siapa istilahnya bukan nasabnya gitu. Makanya sebenarnya kita harus tahu kan ada nasab. Ini nasab saya siapa, nasab saya istilah ibu saya siapa gitu. Makanya seharusnya banyak pendidikan atau ada pendidikan. Kalau sebenarnya kalau orang nggak punya pendidikan nggak bakalan tahu bapak kandungnya atau lain gitu. Makanya walaupun istilahnya ini bukan bapak kandungnya gitunya, kita kalau ada pendidikan gitu pasti tahu gitu, pasti tahu. Makanya harus ada pendidikan untuk istilah mencari ilmu agama atau ilmu syara gitu. Makanya harus kita semua belajar pendidikan gitu. Umur 7 tahun harus belajar apa yang istilahnya dicari. Belajar seumur istilahnya 7 tahun kemungkinan itu misalnya istilahnya buat kuliah ya namanya istilahnya sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh, sholat istilahnya apa zohor gitu. Kalau istilahnya kita nggak belajar nggak bakalan istilahnya tahu. Makanya harus belajar gitu sih sebenarnya Bang. Makanya sekarang banyak orang-orang istilah namanya orang muslim tapi istilahnya nggak tahu ama istilahnya usoli gitu, nggak tahu istilah takbiratul ihram, nggak tahu istilah takbir istilahnya apa tahiyat awal, gak tahu tahiyat akhir. Seharusnya kita harus tahu. Sekarang banyak orang-orang muslim gak tahu istilahnya praktek sholat, dikarenakan sholat itu udah tertinggal atau nggak belajar. Sebenarnya urusan masalah sholat itu harus gitu. Jadi nggak boleh tidak ya? Iya, nggak boleh tidak sebenarnya. Makanya kita semua, kenapa orang muslim istilahnya nggak mikirkan sholat ya sekarang. Banyak orang-orang muslim memikirkan masalah dunia. Masalah dunia kalau nggak dipikirkan gitu ya, walaupun nggak dipikirkan kemungkinan dunia itu pasti ada, rezeki itu pasti ada gitu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bakalan istilahnya membikin makhluk umat muslim kalau nggak ada rezeki itu. Makanya rizki walaupun sedikit setiap hari setiap malam ulah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi dalam setiap hari itu udah pasti ada. Iya ada rezeki. Yang penting kita ikhtiar ya. Gitu Dan seharusnya. juga Pak Ustadz, saya akan menanyakan tentang seorang anak. Saya sebagai bapaknya, contoh ya, saya sebagai bapaknya, anak saya tidak dididik ke ajaran agama atau tidak dididik mengaji, saya berdosakah apa tidak? Ya berdosa kalau istilahnya nggak merintah gitu. Kalau sudah merintah mah itu lepas urusan masalah dosa. Makanya kita semua berjuang. Adapun istilahnya ngaji ama enggaknya tergantung kita, tergantung anak kita. Kita kalau udah merintah dia masih badung gitu, atau ya nggak apa-apa, besok merintah lagi dia masih badung nggak apa-apa. Kalau kita istilah anak kita istilah nggak diperintah, kita pasti dosa. Tapi kalau sesudah merintah itu urusan dia, dikenakan sudah merintah gitu masalah dosa itu. Oke sahabat, jadi kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak yang jelas kita menjujakan atau merintah suruh belajar ya. Iya. Minimal kepada kita sebagai orang tuanya yang harus mendidik anak. Kalau tidak mampu sebagai orang tua, kita kasih ke para ustaz, para istilahnya yang terdekat ya, terutama iya. Ya, mudah-mudahan kalau kita ada biaya mungkin ke jauh ya. Iya. Oke sahabat, inilah video saya untuk sementara ini ya. Jadi mengaji tentang mendidik anak. Jadi satu-satunya kita sebagai orang tua wajib tidak boleh tidak untuk memerintahkan belajar mengaji atau belajar mencari ilmu Islam ya. Iya, gitu. Iya seharusnya begitu. Gitu. Dikenakan zaman-zaman sekarang itu pantaslah kurang keberokahan
akibatnya banyak musibah, kayak itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya ingat ama istilahnya yang membikinya, ama yang istilahnya membuatnya gitu. Itu kadang-kadang kan orang ini nggak ingat istilahnya 5 waktu itu, dikarenakan istilahnya itu urusan masalah ubudunya. Masalah ubudunya itu seharusnya zaman sekarang istilahnya jangan istilahnya terlalu ngubar dunia. Seharusnya kita harus memikirkan masalah ubudiyah sama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya gitu. Masalah dunia ini zaman sekarang bisa makan, bisa minum setiap hari, setiap malam itu alhamdulillah. Kita makanya kalau istilahnya banyak alhamdulillah kemungkinan barokah rezekinya, barokah istilahnya hidupnya gitu. Makanya zaman sekarang rata-rata zaman sekarang itu memikirkan dunia tapi bilang alhamdulillah juga jangan, enggak gitu, kadang-kadang bingung gitu. Makanya seharusnya sebelum apa-apa harus pikirkan anak kita dulu untuk istilahnya belajar ilmu, baik ilmu istilahnya agama atau ilmu dunia. Seharusnya banyak ilmu agama dulu tentang urusan ubudiyah Allah Subhanahu wa taala gitu, Kang. Oke sahabat, itulah dari sahabat saya ya. Mungkin pengajian ini kami akan tutup dengan sholawat ya, mengenai mungkin masih bersangkutan dengan bulan Maulid ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oke sahabat, mungkin kami cukupkan di sini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mendoakan kami, semoga pengajian kami akan rutin di setiap minggu sekali ya. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mendoakan Abah Pacul dan juga Ustadz Jamar. Mungkin untuk kesempatan kali ini kami tutup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.